Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Pamia Nugra, NIM 23111030010042. Yang pertama, hubungan antara relung habitat dengan pertumbuhan organisme akuatik sangat erat karena relung habitat menentukan lingkungan tempat organisme dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Berikut penjelasan. Pertama, relung habitat sebagai ruang hidup spesifik. 2. Kesesuaian relung dengan pertumbuhan organisme. 3. Interaksi dalam relung habitat. 4. Gangguan pada relung habitat. Relung habitat menjadikan kondisi lingkungan yang menjadi dasar pertumbuhan organisme akuatik. Yang kedua, contoh kasus kompetisi antar spesies ikan dalam memperebutkan relung habitat ikan. Kasus kompetisi ikan nila dan ikan mujair. Ikan nila dan mujair sering menjadi contoh kompetisi antar spesies dalam ekosistem perairan air tawar. Kedua spesies ini memiliki kebutuhan habitat dan sumber daya yang mirip. Yang ketiga, derasnya arus di hulu sungai dapat mempengaruhi jejaring makanan di sekitarnya karena arus yang kuat berperan dalam mendistorsi lingkungan fisik dan biologis yang ada di ekosistem sungai. Berikut adalah beberapa cara derasnya arus di hulu sungai dapat mempengaruhi jejaring makanan. Pertama, pengaruh terhadap ketersediaan makanan. Kedua, habitat organisme. Ketiga, pengaruh terhadap produksi primer dan sekunder. 4. Keterkaitan dalam jejaring makanan. 5. Pengaruh jangka panjang. Kesimpulan, derasnya arus di hulu sungai berperan besar dalam mengatur distribusi organisme, ketersediaan sumber daya makanan, dan keberagaman spesies dalam jejaring makanan. 4. Hewan akuatik di daerah muara, tempat pertemuan antara air tawar dan air laut, menghadapi tantangan besar terkait perubahan salinitas yang fluktuatif. Salinitas di daerah muara dapat berubah secara cepat dan signifikan akibat faktor-faktor seperti pasang surut, hujan, dan aliran sungai. Berikut adalah beberapa strategi adaptasi yang umum ditemukan pada hewan akuatik di daerah muara. 1. Kemampuan osmoregulasi. Kedua, perubahan perilaku. Ketiga, perubahan dalam reproduksi. Keempat, kemampuan toleransi terhadap stres osmotik. Kelima, struktur fisiologis yang tahan terhadap fluktuasi salinitas. 6. Adaptasi fisiologis pada spesies. Kelima, perubahan tingkah laku kawin pada hewan akuatik dapat terjadi jika kondisi air menjadi lebih keruh. Keruhnya air biasanya disebabkan oleh peningkatan konsentrasi sedimen, alga, atau polutan lain yang mempengaruhi kejernihan air. Hal ini dapat mempengaruhi berbagai aspek perilaku kawin, terutama yang berkaitan dengan pencarian pasangan, komunikasi, dan perilaku pasangan. Berikut adalah beberapa perubahan tingkah laku kawin yang bisa terjadi ketika air menjadi lebih keruh. 1. Pengaruh terhadap penglihatan. Banyak hewan akuatik, terutama ikan, mengandalkan penglihatan untuk mendeteksi pasangan atau melakukan ritual kawin. Kedua, perubahan dalam pencarian pasangan. Pada beberapa spesies hewan akuatik menggunakan sinyal kimiawi atau suara untuk komunikasi atau mencari pasangan di lingkungan air yang keruh. Ketiga, stres dan gangguan dalam perilaku reproduksi. Air yang keruh bisa menjadi tanda adanya polusi atau penurunan kualitas air. Keempat, penurunan kualitas habitat untuk berkembang biak. Air keruh dapat mengurangi kualitas habitat untuk berkembang biak, terutama bagi spesies yang membutuhkan kondisi air yang jernih dan stabil untuk bertelur. Kelima, perubahan pola migrasi dan pemilihan tempat bertelur. Beberapa spesies ikan mungkin lebih memilih lokasi bertelur yang lebih terlindung atau air yang lebih jernih untuk menghindari kesulitan yang disebabkan oleh air keruh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.